Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah saya buatkan video ini untuk kalian. Kita akan membahas mengenai pembuatan atau pengembangan silabus dan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Minggu ini insya Allah adalah minggu pertemuan terakhir sebelum UAS ya, insya Allah minggu depan UAS. Kalian siapkan dari awal sampai dengan materi pertemuan kali ini. Baik. Kemarin kita sudah membahas mengenai standar nasional pendidikan, dan sebetulnya materi ini juga sudah diberikan di Google Classroom. Kalian baca, nanti ada beberapa tambahan yang bisa kalian download materinya di Smart Campus ya. Baik. Untuk mengawali pembelajaran, welcome guys, silahkan kalian berdoa dan saling mendoakan agar kita tidak pernah kehabisan alasan untuk bahagia ya. Baik, saya mulai. Nanti setelah penayangan video ini kalian tonton, kita diskusikan melalui platform lain ya, melalui grup di WhatsApp. Kita bisa berdiskusi di sana. Oke, ada beberapa agenda yang akan dibahas mengenai komponen silabus dan RPP, kemudian prinsip dan panduan penyusunan RPP, kemudian taksonomi tujuan pembelajaran, introduksi, solo taksonomi dan Bloom's taksonomi, kita harus kenal ya. Kemudian program Merdeka Belajar atau khususnya tentang penyederhanaan RPP, kan ada 4 program Merdeka Belajar yang diusung. Kita akan fokus ke penyederhanaan RPP. Baik, dari 4 agenda penting ini saya akan coba merangkumnya dalam 3 video ya, nanti kalian tonton. Semoga durasinya satu video tidak akan lebih dari 15 menit. Baik, ini tujuannya, indikatornya kalian harus mampu menguraikan komponen silabus dan RPP. Kalian juga diharapkan mampu mendeskripsikan prinsip dan panduan penyusunan RPP, dan kalian diharapkan mampu menganalisis taksonomi tujuan pembelajaran, solo taksonomi dan Bloom taksonomi, dan mampu mengimplementasikan program Merdeka Belajar khususnya penyederhanaan RPP. Baik, kita mulai dengan subtopik yang pertama, yaitu komponen silabus dan komponen RPP. Komponen apa saja yang harus ada di dalam silabus dan RPP? Oke, untuk pembahasan komponen silabus dan komponen RPP ini, referensi yang saya gunakan adalah Permendikbud mengenai tentang standar proses pendidikan yang kita sudah bahas di salah satu standar nasional pendidikan ya, yang masih apa adanya, belum tersentuh program Merdeka Belajar. Artinya tadi yang di agenda terakhir itu kita akan bahas bagaimana penyederhanaan RPP. Ini yang apa adanya ya, yang masih berlaku sekarang. Oke, baik. Apa itu silabus? Kalian sudah sering dengar, kalian juga mungkin sudah belajar di mata kuliah lain ya. Silabus arti singkatnya, arti mudahnya adalah acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran ya. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Ingat, SKL ya, kita sudah bahas tentang SKL panjang lebar. Kalian menyusun silabus tidak boleh lepas dari itu, rujukannya harus tetap SKL. Jadi apa yang setelah melakukan rangkaian proses pembelajaran dalam institusi sekolah ya, institusi
belajar, maka lulusan itu diharapkan memenuhi standar kompetensi lulusan. Ya, sudah kita bahas itu. Dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Ya, tergantung yang berlaku saat itu. Baik, silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan RPP. Baik, ini komponen silabusnya. Ya, ingat ini sesuai dengan standar proses yang masih berlaku saat ini ya. Tadi belum tersentuh program Merdeka Belajar. Nanti kalau ada perubahan kita update lagi. Oke. Yang pertama harus ada identitas mata pelajaran. Oke. Kemudian ada identitas sekolah. Ada kompetensi inti, apa saja yang diharapkan. Kompetensi inti kita sudah belajar di standar isi. Ya. Kita juga sudah tahu bahwa kompetensi inti adalah gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dialami atau menjadi pengalaman belajar peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran tertentu. Baik. Kemudian kompetensi dasar, ya, satu paket dengan kompetensi inti. Kompetensi dasar, kalian sudah tahu definisinya, kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran tertentu. Baik. Kemudian tema khusus untuk paket A, ada materi pokok, kemudian proses pembelajarannya, ada penilaiannya, dan alokasi waktu dan sumber belajar. Ini ya, ini komponen silabus. Untuk saat ini harus ada ini semua silabus. Baik, kemudian RPP, jangan lupa acuannya adalah silabus tadi, di mana silabus mengacu pada SKL dan standar isi dan standar proses. Apa itu RPS? Apa itu RPP? Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Kita juga sudah pernah diskusi mengenai minggu efektif, ya, bagaimana kita memetakan tuntutan kurikulum, baik itu dari segi kompetensi pengetahuan, ya, termasuk materi, kompetensi sikap, ya, walaupun di biologi kita sudah tahu melalui indirect teaching, kemudian kompetensi psikomotor kita petakan, 1 KD untuk berapa pertemuan itu diserahkan kepada guru atau tim guru, ya, atau MGMP. Itu kita sudah bahas. Jadi ketika satu tuntutan kurikulum 1 KD ingin kalian selesaikan dalam 2 atau 3 pertemuan, itu dibolehkan saja. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar, ya. Mencapai kompetensi dasar. KD harus tercapai, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Oke, nah, intinya dari kalimat panjang ini adalah kalian harus bisa, sebagai seorang guru, kalian harus bisa memfasilitasi, menyediakan suasana belajar yang memaksa siswa untuk belajar, ya, artinya membelajarkan siswa, student centered learning. Oke. Komponen RPP, ya, berdasarkan standar proses pendidikan. Ada identitas sekolah, ada identitas mata pelajaran, tema atau subtema, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, ya, ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD tadi yang saya sudah sampaikan, dan beban belajar dengan pertimbangan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Ya, tadi ya, pemetaan tadi.
Kemudian tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti ini akan lebih jauh dibahas mengenai tadi ya, taksonomi Bloom dan solo taksonomi. Oke. Tapi kalian juga harus ingat, kita pernah berdiskusi, saya pernah menyampaikan bahwa dalam menyusun atau mengonstruksi tujuan pembelajaran perlu diingat bukan hanya ketercapaian materi, tapi juga kompetensi apa yang diharapkan atau tuntutan kompetensi dalam kurikulum harus menjadi pengalaman belajar bagi peserta didik. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran, muat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Nanti ini terkait dengan taksonomi Bloom juga. Dimensi pengetahuan, ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, dan ada metakognitif. Ya. Oke. Ditulis dalam bentuk-bentuk butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Ingat, proses pembelajaran harus sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Begitupun nanti penilaiannya. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Ya, tadi ya. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Ya, sebetulnya tidak terbatas pada materi, tapi juga alat bantu untuk peserta didik dalam mendapatkan pengalaman belajar, bagaimana dia mengembangkan kompetensinya, baik sikap, baik pengetahuan maupun psikomotornya. Sumber belajar, ya sumber belajar bisa kalian tuliskan di RPP. Langkah-langkah pembelajaran atau proses pembelajarannya melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian penilaian hasil belajar. Oke. Itu komponen RPP. Slide-nya sekali lagi bisa di-download di SC, kalian bisa baca. Saya agak cepat nanti supaya kita bisa diskusi di platform yang lain. Oke, ini prinsip dan panduan penyusunan RPP. Ya. Pertanyaannya bagaimana prinsip dan panduan penyusunan RPP? Kita akan bahas satu persatu. Ini sesuai dengan tadi standar proses ya. Perlu kita sadari bahwa peserta didik memiliki karakteristik masing-masing, ya baik dari kemampuan awalnya, tingkat intelektualnya, bakatnya, potensinya, minatnya, motivasi belajarnya, kemampuan sosial, emosi, dan segala macamnya. Banyak sekali faktor yang membentuk satu kesatuan utuh manusia ya, dalam kasus ini adalah peserta didik. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang harus menjadi prinsip penyusunan RPP. Bagaimana kita bisa memfasilitasi seluruh siswa dalam mendapatkan pengalaman belajar terbaiknya. Berat ya, tapi kita selalu usahakan itu sebagai seorang guru. Kemudian bagaimana kita harus melibatkan siswa. Siswa belajar atau berpartisipasi dalam pembelajaran secara aktif. Student active learning. Nah, itu menjadi salah satu prinsip dalam penyusunan RPP. Kemudian tadi ya, student center learning berpusat pada peserta didik, mendorong semangat belajar mereka, motivasi mereka, minat mereka, kreativitas mereka, inisiatif, inspirasi mereka, inovasi, dan kemandirian mereka. Itu semua harus ditumbuhkan. Bagaimana caranya dalam satu RPP semua itu muncul? Kemudian siswa hidup di lingkungan tertentu dengan budaya tertentu. Itu juga harus menjadi salah satu prinsip penyusunan RPP. Pengembangan budaya membaca dan menulis, ya literasi itu juga menjadi prinsip penyusunan RPP. Bagaimana siswa diajak, diberikan motivasi, diberikan dorongan untuk memiliki budaya menulis dan membaca, literasi tadi ya. Oke.
Kemudian ada feedback atau pemberian umpan balik, dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Ya, ini juga menjadi prinsip penyusunan RPP. Kemudian penekanan pada keterkaitan antara keterpaduan antar KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar yang utuh. Ya, seperti saya bilang tadi, bagaimana tujuan, prosesnya, dan penilaiannya itu berhubungan dan harus terkait satu sama lain. Ya, jangan sampai tujuan pembelajarannya, contoh tujuan pembelajarannya, misalkan siswa mampu membuat layang-layang, tapi proses pembelajarannya siswa diajarkan bagaimana cara menerbangkan layang-layang. Di penilaiannya menerbangkan layang-layang misalkan, itu nggak nyambung. Ya, walaupun sama-sama layang-layang itu dalam tanda kutip konsepnya, tapi kompetensinya yang satu membuat, yang satu menerbangkan, itu kan beda. Nah, itu harus sinkron dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Baik. Kemudian prinsip lain mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Nah, ini lebih jauh nanti kita akan bahas tentang assessment autentik atau authentic assessment yang membahas ini sebetulnya ya. Bagaimana kontekstualitas pembelajaran di sekolah, di instansi pendidikan itu mampu diejawantahkan oleh peserta didik dalam dunia nyata. Ya. Dalam kaitannya integrasi dengan keilmuan yang lain. Itu sangat penting sekali. Oke. Kemudian prinsip lainnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Apalagi saat ini semua guru, semua sivitas akademika dimanapun dipaksa untuk bisa melek teknologi ya. Apalagi di zaman digital, literasi digital ini. Sehingga prinsip yang ke-8 ini perlu mendapatkan perhatian khusus kalian sebagai calon guru yang akan menghadapi zaman yang seperti apa luar biasa. Mungkin sudah nanti kalian mengajar sudah ada hologram yang bisa muncul, kalian bisa muncul di mana misalkan di Arjawinangun, sedangkan kalian di Ciledug kan bisa jadi. Ya, sekarang sudah ada media-media seperti ini. Baik. Tadi prinsipnya ini panduan penyusunannya. Bagaimana sih cara menyusun RPP? Nih, ini langkah-langkah pengembangan RPP. Yang pertama mengkaji silabus, karena silabus adalah landasannya. Kemudian mengidentifikasi materi pembelajaran. Maksudnya mengidentifikasi adalah sejauh mana, sedalam apa kalian harus menyampaikan itu, tergantung dengan tuntutan kurikulum. Ya. Misalkan kalian bahas tentang fotosintesis, tidak perlu misalkan seluruh buku Campbell atau buku sel siapa tuh? Biologi sel. Kalian sampaikan semua di anak SMA. Belum tentu cocok dengan tuntutan kurikulumnya. Makanya kita lihat tuntutan kurikulumnya ya. Oke, kemudian menentukan tujuan, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaiannya seperti apa, menentukan alokasi waktunya, menentukan sumber belajarnya. Baik, ini penjelasan singkatnya tentang kajian silabus, mengkaji silabus. Secara umum untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD. Ya, sesuai dengan aspek KI, sikap spiritual, sikap sosial, ya, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Tapi untuk biologi sekali lagi tadi ya, sikap baik spiritual maupun sosial itu diberikan melalui indirect teaching ya. Keteladanan kalian itu harus menjadi perhatian itu. Untuk mencapai 4 KD tersebut di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses.
Baik. Ini mengidentifikasi materi pembelajaran. Pertimbangan dalam identifikasi materi pembelajaran tadi ya, potensi peserta didik. Ya, makanya tadi ada remedi, ada pengayaan, ada yang bisa ditambahkan ketika potensi peserta didik, oh ini sepertinya mampu, bisa diadakan pengayaan. Ya, ini sepertinya kurang, diadakan remedi. Baik, relevansi dengan karakteristik daerah perlu diperhatikan juga. Ya, sehingga diharapkan tadi kontekstualitas pembelajaran di sekolah bisa mereka jawantakan di sekitar. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik itu juga perlu mendapatkan pertimbangan. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuannya, aktualitas, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Itu menjadi perhatian dalam mengidentifikasi materi pelajaran. Ya. Kemudian menentukan tujuan. Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak mengandung dua aspek, ya, audience atau peserta didik, behavior, aspek kemampuan. Ya, kita juga pernah bahas, saya juga pernah memberikan penjelasan mengenai bagaimana mengkonstruksi tujuan pembelajaran yang baik dan benar. Ya, kita gunakan prinsip ABCD supaya memudahkan kita. Audience, behavior, condition, and degree. Ya, kita sudah bahas itu. Nanti akan saya lebih bahas lagi di taksonomi tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian KD. Ingat ya, harus ada interaksi antar peserta didik, ya, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar. Apalagi sekarang kita dituntut oleh keterampilan abad 21, yang salah satunya adalah collaboration, communication. Ya, bagaimana kita memfasilitasi mereka bisa bekerja secara kolaborasi. Bagaimana mereka bisa mengomunikasikan idenya dengan baik. Ya, itu kita harus fasilitasi sebagai seorang guru. Kemudian kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian manajerial yang dilakukan guru agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti silabus, ya, seperti yang direncanakan. Tapi Pak, apakah boleh Pak ketika situasinya tidak memungkinkan, RPP-nya itu akan berubah? Boleh-boleh saja. Ya, kalian guru di kelas tertentu, misalkan ya, kalian yang tahu seluk-beluknya, kalian tahu yang tahu kondisinya. Intinya tujuan pembelajaran untuk mencapai SKL tadi itu yang tidak boleh berubah. Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Ya, apa saja yang dilakukan dalam pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke. Penjabaran jenis penilaian. Penilaian diarahkan untuk mengukur ketercapaian kompetensi. Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Ingat ya, indikator itu fungsinya, salah satu fungsinya tadi. Oh, indikatornya ini. Kita lihat di penilaiannya, tercapai nggak indikatornya itu. Misalkan indikatornya mampu menyebutkan 5 makhluk hidup. Nah, jenis penilaiannya harus sinkron dengan itu. Peserta didik mampu tidak menyebutkan 5 nama makhluk hidup misalkan. Baik, penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. Oke, ini juga penting. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Semua jenis assessment bisa dilakukan. Ya, kalian juga pernah belajar assessment autentik.
ya, ataupun yang konvensional itu bisa dilakukan semuanya. Tergantung tujuan kita. Baik. Menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD atau untuk setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif. Tadi yang sudah kita bahas. Dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Semuanya ada di tuntutan kurikulum. Kalian sudah mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh kurikulum. Ya, sudah pernah kita bahas juga. Menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak, elektronik, narasumber, lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya apapun bisa dijadikan sumber belajar. Oke, nah, ini akan lihai sejalan dengan kalian jam mengajar kalian ya. Ini contoh format RPP yang lama ya, ingat ya, yang lama belum tersentuh oleh program Merdeka Belajar. Ini kalian bisa baca. Ya, setidaknya ada 8 komponen. 8 komponen yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Oke, itu untuk sesi yang pertama. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.